8. Restoran. Johnny terus melajukan mobilnya masuk dalam pusat kota. Tanpa terasa jam sholat zuhur pun tiba. Suara azan mendayu indah di telinga, menandakan sholat akan segera dimulai. Johnny membelokkan mobilnya masuk ke halaman masjid yang lumayan besar yang terletak di jantung kota tersebut. Setelah memarkirkan mobilnya di tempat yang sudah disediakan oleh pihak pengelola masjid, Johnny dan Melly keluar dari dalam mobil dan masuk ke dalam bangunan suci bagi orang muslim itu. Johnny yang keluar terlebih dulu dari dalam bangunan suci itu, menunggui Melly sambil menyandarkan tubuhnya di badan mobil. Tidak beberapa lama kemudian tampak Melly keluar dari dalam sana. Setelah memakai alas kakinya, Melly berlari kecil mendekat ke arah Johnny. "Lelet, kamu sholat apa tidur?" ucap Johnny memandang ke arah Melly yang saat itu sedikit mengontrol deru napasnya. Bukannya menjawab, Melly malah tersenyum kerbau kepada Johnny. "Kenapa kamu tersenyum-senyum seperti itu padaku?" Johnny sambil mengeritkan dahinya. "Maaf Tuan Johnny Iskandar, penyanyi dangdut legendaris, aku baru keluar dari rumah Allah. Jadi aku tidak mau mencemari mulutku dengan membalas ucapanmu yang rada-rada konyol itu," balas Melly dengan nada santai tapi menusuk di hati. Johnny yang mendengar ucapan Melly antara jengkel dan juga merasa malu. Apa yang diucapkan Melly benar adanya. Masa baru habis menghadap Tuhan harus diawali dengan pertengkaran? "Kamu memang pintar bila membuat alasan. Cepat masuk ke dalam mobil dan temani aku sebentar sebelum aku mengantarmu pulang." "Temani kemana?" Johnny tidak menjawab, ia malah melangkah dan membukakan pintu mobil buat Melly. "Cepat masuk. Jangan bilang kalau kamu mau mengajakku lari dan menikahiku seperti di sinetron-sinetron masa kini." "Pede." Hahaha. Melly terbahak-bahak lalu masuk ke dalam mobil. Setelah keduanya sudah di dalam mobil, Johnny kembali mengemudikan mobilnya dengan kecepatan sedang menuju suatu tempat. Johnny menghentikan mobilnya di sebuah restoran mewah yang biasa ia tempati makan atau sekadar membuang penat dengan menikmati secangkir kopi di sana. "Ayo keluarlah dan temani aku makan." "Cius, makan di sini? Apa wajahku main-main?" Johnny memperotkan matanya sambil menunjuk wajahnya menggunakan jari telunjuknya. "Tidak sih, tapi apa ini tidak terlalu berlebihan? Di sini terlalu mahal. Apa tidak sebaiknya kita cari makan di tempat lain saja?" Melly sedikit menyarankan karena ia merasa dengan makan di restoran itu akan membuang banyak uang. "Masuk saja, jangan bawel. Lagian aku yang akan membayarnya, bukannya kamu. Paham?" Johnny mendekatkan wajahnya ke arah Melly hingga membuat wanita cantik itu sedikit menggeser wajahnya ke belakang. Makin Melly menghindar, makin Johnny mengejarnya hingga Melly terpojok di dinding mobil. Wajah mereka kini sudah sangat dekat. Tatapan yang diberikan Johnny membuat wajah cantik Melly bersemu merah. Tok, tok, tok. 3 kali ketukan terdengar di luar sana, hingga keduanya segera tersadar dan buru-buru memperbaiki posisi mereka seperti semula. Johnny menurunkan sedikit kaca mobilnya dan mendapati seseorang sedang berdiri di sana sambil membungkuk badannya. "Maaf Tuan Johnny, Anda salah parkir. Mobil pengunjung lain sudah pada antri di belakang mobil Anda," ucap seorang satpam sambil tersenyum ke arah Johnny. Johnny melihat kaca spion mobilnya, dan dari dalam sana tampak jajaran mobil terlihat sudah antri panjang di belakang. Kenapa bisa seperti ini? Johnny mengerutuki dirinya sendiri atas kekonyolannya mengerjai Melly. Melly hanya terdiam tanpa berkata apa-apa. Ada sesuatu yang menjanggal dalam hatinya setelah Johnny menatapnya tadi seperti itu. "Ayo keluar, atau kamu mau melanjutkan adegan yang lebih panas daripada tadi?" ucap Johnny setelah memarkirkan mobilnya pada tempat yang semestinya. Mendengar ucapan Johnny, Melly bagai diberi kekuatan 7 kali lipat. Dengan secepat kilat ia keluar dari dalam mobil dan melangkah terlebih dahulu masuk ke dalam restoran, meninggalkan Johnny yang masih terbahak-bahak dalam mobil.
Tidak lama kemudian, mereka berdua sudah duduk pada satu meja yang terletak paling pojok di ruangan itu. Johnny sengaja memesan meja paling pojok dekat jendela agar ia lebih leluasa memandang hiruk-pikuk kendaraan dari luar sana. "Pesanlah apa saja yang kamu mau," ucap Johnny menyodorkan daftar menu ke hadapan Melly. Bukannya menerima, Melly malah menyodorkan kembali daftar menu itu kepada Johnny. "Apa yang kamu pesan itu pula yang aku makan," ucap Melly. "Kalau aku makan lumpur, kamu juga ikut makan lumpur." "Aku bukan jenis kura-kura sepertimu yang suka makan lumpur," balas Melly asal membuat Johnny gemas-gemas gimana gitu menatap dirinya. "Ih, kamu mengataiku kura-kura," ucap Johnny sambil menyembunyikan rahangnya. "Makanya jangan memanggilku meong, maka aku tidak memanggilmu dengan sebutan kura-kura." Pelayan yang sedari tadi berdiri di sana hanya bisa tersenyum-senyum sendiri mendapatkan tontonan gratis dari kedua orang yang sedang duduk di hadapannya saat itu. "Pelayan, sama seperti pesananku sebelum-sebelumnya," ucap Johnny pada pelayan yang saat itu sedang berdiri di sampingnya. "Baik Tuan Johnny, kami akan segera menyiapkan untuk Tuan dan Nyonya. Jadi harap tunggu sebentar," ucap pelayan itu lalu meninggalkan mereka berdua. Tidak lama kemudian beberapa menu andalan restoran itu sudah tersaji di atas meja. Mata Melly terbelalak memandang beberapa porsi makanan yang lumayan banyak di hadapannya. "Johnny, apa ini tidak berlebihan? Kita cuma berdua, kok porsinya seperti orang makan sekampung?" "Makan saja, tak usah bawel," balas Johnny yang mulai mengambil makanan dan meletakkannya ke atas piring. "Baiklah kalau begitu maumu, aku akan biarkan semuanya," ucap Melly lagi dengan semangat 45. "Tadi malu-malu, sekarang memalukan," Johnny sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Melly sudah tidak peduli apa yang dilontarkan Johnny padanya. Yang penting baginya saat ini mengisi area bagian tengah. Mereka makan begitu lahap. Sesekali Melly menatap ke arah Johnny yang makan begitu elegan, tidak seperti dirinya yang masih belepotan sana-sini. "Sungguh pria yang begitu mempesona," ucap Melly dalam hati. "Hei, kenapa kamu menatapku seperti itu? Atau jangan-jangan kamu sudah mulai suka denganku? Kusarankan kepadamu, bila memang sudah ada api-api cinta yang menyala dalam hatimu untuk mengharap cintaku, maka padamkanlah segera, karena sampai kapanpun aku tidak akan membalasnya. Mengerti?" ucap Johnny santai sambil melap mulutnya menggunakan tisu. Tanpa Johnny sadari, ucapannya tadi sudah melukai hati Melly. Dengan sekuat tenaga, wanita cantik itu menyembunyikan rasanya. "Ini sebuah tantangan bagiku. Suatu saat, aku akan membuatmu bertekuk lutut di hadapanku. Ini janjiku pada Ibu Yati dan juga janji pada diriku sendiri," ucap Melly dalam hati, membulatkan tekadnya untuk menaklukkan hati Johnny. "Kepedean," balas Melly sedikit tersenyum pada Johnny, tapi hatinya tidak. Suasana restoran yang tadinya hening, tiba-tiba digegerkan oleh suara para pengunjung yang sedang dalam keadaan panik. Ada 6 orang preman masuk ke dalam restoran itu sambil membawa senjata tajam berupa samurai. Satu orang dari mereka mendekat ke arah meja kasir dan memukul meja kasir dengan sangat keras. "Matikan semua CCTV yang ada dalam ruangan ini dan cepat kembali ke sini lagi," bentak preman itu pada seorang perempuan yang saat itu sedang bertugas sebagai kasir. Baik," ucap sang kasir terbata-bata dan sedikit berlari ke arah ruangan pengontrol CCTV. Dan tak lama kemudian ia kembali dengan tubuh gemetar menahan rasa takut. 2 dari 6 preman itu menjaga di pintu masuk, sedangkan yang 3-nya melangkah mendekati sebuah meja, di mana ada seseorang nenek-nenek sedang duduk di sana sambil menikmati segelas kopi dan beberapa buah kue tergeletak di atas meja.